sama dengan anak kecil, itu adalah hewan tunggangan. Hewan, kalau tadi anak kecil soal disapeh, sekarang tunggangan asalnya ada kuda liar, ambil dapat kuda liar dari hutan, dibawa pulang untuk apa? Untuk nanti dijadikan kendaraan, dinaiki sebagai kendaraan, tidak diternak, tidak dikembang biakan, tapi sengaja untuk ditunggangi. Kan harus lulut dia, harus jinak. Lah jenenge kuda, onta atau keledai atau kendaraan hewan yang dikendarai itu apa saja. Kalau tiba-tiba dari hutan langsung mbok kasih pelana, terus dikai kendali, langsung mbok tumpaki, yo padha karo bunuh diri. Guncang. Lah piye? Ya pertama dia diikat dulu, dikasih belenggu di leher, kakinya juga diikat. Yes. Satu. Yang kedua, sumayanis bihaitu itu. Yang kedua, ya nanti dikasih makan, dilus-lus begitu. Masih dengan keadaan dicancang, dicoba dikasih pelana, masih berat. Lain waktu, lain hari, sasi lagi, kalau dikasih makan, mulai jinak-jinak. Lama-lama, tidak usah dicancang dia. Habis dia dilepas, tidak pakai pelana, sudah dipanggil, tidak perlu diceluk kayak jeneng sapa blue jomblo gitu kan. Orang tahu kawin orang tahu mantu kan. Celuk jomblo datang, dia langsung kasih iklan, ayo cepet-cepetan untuk sentak barang modem deh, ayo suara sarawel sarapan, engkau sarapan penting makan di sini. Paham dia, kasih pelana, kasih anu, langsung dia tuh. Jadi Imam Ghazali menggunakan tamsil, ilustrasi ini, perumpamaan untuk menjinakkan nafsu kita itu satu dengan cara tadi apa? Burung elang yang punya karakter suka lepas bebas itu. Yang kedua, anak bayi, anak kecil yang punya ikatan dengan satu objek tadi itu. ASI itu bandel susu itu tadi. Yang ketiga apa? Hewan tunggangan. Yang ini risi dia kalau diulek-ulek itu. Jadi tiga ini contoh tiga ini mewakili kebebasan. Ingin bebas terus. Makanya satu itu tadi burung elang suka bebas, anak bayi itu tidak mau diganggu keinginannya itu, tidak mau dihalangi keinginannya. Terus yang kendaraan ini tadi tidak mau diusik dia ketenangannya. Nah, ini contoh ini silakan mau semua tepat semua. Nah, itu. Berarti nafsu kita juga seperti itu. Pertama jangan dilihatkan yang senang-senang lucunya gitu. Terus nanti disadarkan kalau sudah tidak. Tahap kedua diingatkan, dilihatkan, oh itu kesenangan ini, tapi kesenangan ini kamu tinggalkan loh ya kalau mati loh ya. Percuma kalau nanti kamu kejar-kejar, tapi ketika akhirnya kamu mati kamu tidak bawa. Berarti lebih penting membawa apa yang bisa dibawa nanti ketika mati. Nah, itu penting membawa, penting mengusahakan yang biasa. Itu sama. Nah, apalagi setelah mati kehidupan kita lebih panjang, abadi. Toh kita selama ini itu juga biasa kok pergi sekian waktu untuk kita betah itu. Lunga mondok sepiro suwene to mondok supaya engko nek mulai itu kehidupannya lebih baik. Kuliah sepiro to suwene kuliah, tapi nanti dapat pekerjaan yang lebih mapan. Itu tidak hanya untuk kita, anak-anak kita misalnya begitu.
Itu kan gelem rekoso, dia mungkin dosen, disentak guru, itu kan kita selama ini sebetulnya punya pengalaman bersusah-susah dulu untuk kemudian bersenang-senang kemudian. Gitu. Tapi kenapa untuk urusan akhirat ini kita tidak berpikir yang sama? Kata siapa? Iki Sayyidina Ali, inda sobah yahmadul qawmus sura wa tadhabu anhum himayatul karo. Besok itu ketika pagi tiba dan semalam kita menempuh perjalanan itu, kita akan menikmati pagi ini. Alhamdulillah tadi malam kita bisa menempuh perjalanan. Kita tidak terlelap oleh tidur, tapi tadi malam kita bersusah payah sehingga pagi ini kita bisa menikmati hasilnya. Jadi seperti karo pepatah kita itu namanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tidak berakit-rakit, tidak bersusah-susah, ya jangan bersenang-senang, tidak mungkin. Yes. Nah, para sufi tadi ada yang kelewatan itu. Yazkuru ala muti. Nah, kita kemudian setelah cara sekarang nafsu itu dijauhkan dari yang dulu yang disenangi, khalwat, uzlah, sesuai konteksnya masing-masing. Terus kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan, ingat pada Allah, ingat akhirat, itu supaya apa? Akhirnya kita itu, hati kita itu hurriyah wal milk, lebih kita mencapai hurriyah, kemerdekaan, tidak tersandra oleh keinginan-keinginan. Itu maksudnya puncaknya di situ. Jadi kita itu kelak kalau sudah dewasa, sampai nek wis rabi, wis omah, sudah punya kiprah, itu nanti sudah tidak tersandra oleh syahwat. Orang duit tenang, duit ya tenang. Orang dianggap uang, tidak dihormati orang tenang. Dihormati orang ya tenang, karena sudah tidak menjadi asirus syahwat, tidak tersandra oleh keinginan-keinginan. Sudah tidak ngefek itu. Dilem tidak bangga, dicela tidak malu, tidak marah. Nah itu yang dunia, aspek-aspek duniawi kita sudah lepas merdeka, tidak punya sandra, tidak punya kepentingan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Qala rahimahullah ta'ala wa tariqul mujahid